Gak lama di situ, dari kejauhan nih, Om Bobby ini lihat ada sosok wanita kerajaan itu yang waktu hari pertama ditemuin, sama di sampingnya itu ada Mira. Dia udah berubah wujud jadi telanjang bulat, badannya putih semua, terus bertaring. "Sini main Om," katanya. Pastikan kalian sedang sendirian. Selamat datang di podcast horor The Myth, channelnya para pecinta horor. Assalamualaikum sobat horor semua dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast horor The Myth. Di edisi spesial 1000 subscribers hari ini, kita akan menyediakan cerita yang kalian tunggu-tunggu, yaitu cerita Kualat Gunung Pulau Sari 2. Sebelumnya kami berterima kasih kepada kalian yang sudah subscribe channel ini. Yang belum, silakan subscribe channel ini, karena dengan subscribe kalian itu adalah bentuk dukungan kalian untuk channel ini, agar channel ini lebih berkembang lebih baik lagi. Langsung saja, seperti apa cerita Kualat Gunung Pulau Sari 2 dan seperti apa nasib Om Bobby mencari Mira sendirian di Gunung Pulau Sari? Kita simak cerita selengkapnya. Jadi cerita ini tuh sangat dinanti-nanti sama viewers kita. Mereka sangat penasaran gimana sih kelanjutannya Kualat Gunung Pulau Sari. Yang mana cerita sebelumnya ini agak menggantung. Yaitu Bobby atau Om Bobby ini menagih Ori untuk naik ke Gunung Pulau Sari. Nah, di bagian kedua ini, di Kualat Gunung Pulau Sari kedua ini, ceritanya berlanjut. Jadi cerita ini bermula ketika Om Bobby ini memaksakan diri untuk mengajak si Ori untuk mendaki Gunung Pulau Sari mencari Mira. Om Bobby ke rumahnya Ori dan Ori terkejut karena Om Bobby datang. Om Bobby memaksa si Ori, "Ayo kita ikut, kita cari Mira, karena saya percaya Mira itu masih hidup." Terus karena mendengar hal itu, seorang bapak-bapak dari dalam kamar keluar. Dia adalah bapaknya Ori. Dia bilang, "Saya nggak akan pernah ngizinin anak saya untuk naik gunung itu lagi." Terus Om Bobby bilang, "Anak bapak ini harus tanggung jawab," katanya. "Karena Mira ini hilang. Dia sudah mengecewakan saya," kata Om Bobby. Terus bapaknya Ori ini membela anaknya pastinya. Dia bilang, "Dia ini juga korban, bukan pelaku. Ya, saya nggak akan pernah ngizinin dia untuk ke Gunung Pulau Sari lagi." Terus si Om Bobby malah memaksa. Dia narik ke tangan Ori, langsung lari ke dapur bapaknya itu, ambil golok, langsung ngacungin ke Om Bobby. "Berani ngajak anak saya gorok kamu," kata bapaknya Ori. Karena melihat udah diancam kayak gitu, Om Bobby ini ngalah. Terus Ori bilang, "Mira gak bisa balik lagi Om. Mira itu ada di alam jin." "Bohong kamu," kata Om Bobby. "Mana ada alam jin?" Terus Ori yang awalnya emang gak percaya sama alam jin sebelum naik gunung, bilang kan, "Oke Om, bisa aja gak percaya sekarang. Om sama kayak saya dulu, saya gak percaya sama hal gaib. Tapi setelah naik gunung itu,
saya harap Om gak pernah lagi ngeremehin yang namanya hal-hal gaib. Ya Om Bobby langsung aja kan di sana memutuskan untuk memaksakan diri naik Gunung Pulau Sari sendirian, mencari Mira sendirian. Karena Om Bobby ini udah memproyeksikan si Mira ini jadi sarjana. Semenjak ayahnya meninggal, jadi dia serasa punya tanggung jawab lebih untuk menjaga Mira. Singkat cerita, Om Bobby ini pamitan ke istrinya kan. Istrinya ini lagi ngandung anaknya, dia lagi hamil. Singkat cerita, di jam 1 dini hari Om Bobby ini memutuskan untuk berangkat ke Gunung Pulau Sari. Istrinya ini sempat ngelarang. Dia ngelarang karena dia khawatir di gunung itu ada apa-apa. Karena kan di Gunung Pulau Sari ini habis longsor. Terus semua jalur pendakian ini ditutup. Dan pokoknya ya kekhawatiran seorang istri kepada suami itu pasti berlebih. Tapi si Om Bobby tetap memaksakan karena dia nggak mau Mira ini hilang gitu aja. Dia tetap ingin nyari. Dan ternyata di siang harinya itu Om Bobby ini cari-cari info jalur pendakian mana yang bisa dia daki dan jauh dari kerumunan warga. Dan waktu yang dipilih juga dia dini hari, jadi nggak ada warga yang tahu dia mendaki Gunung Pulau Sari. Jam 1 dia ke sana naik motor kan, dia udah bawa ransel, perlengkapan segala macem lah. Terus dia juga bawa senapan ya, jaga-jaga kalau ada apa-apa. Terus dia sampai sana, di jalur pendakian dia nyimpen motor, parkirin motor di semak-semak. Dia nyembunyiin motornya tuh di semak-semak, dia kunci. Terus dia berjalan masuk ke jalur pendakian. Jalur pendakiannya itu kayak yang gak pernah dilewatin sama orang-orang. Jadi masih semak-semaknya itu masih ngerumunin kayak gitu. Masuk, terus setelah berapa lama langkahnya ini terhenti gitu, tiba-tiba berhenti. Dia ngedengar ada suara di balik semak-semak dan dia khawatir itu babi, dan bener itu babi. Pas babi muncul, dia tembak, babi itu lari. Terus gak lama Om Bobby ini dengar suara, Om Bobby. Dia kenal suara itu. Setelah dengar dan benar itu tuh suaranya Mira. Dia cari-cari kemana-mana, Mira, di mana kamu? Dan entah kenapa di hadapan dia itu udah ada sosok cewek cantik, pakai baju kerajaan. Dia perhatiin kakinya itu nggak napak. Jadi si sosok cewek ini datengin Om Bobby ini ngelayang gitu. Melayang, siapa kamu? Terus gak tahu kenapa Om Bobby ini langsung terkapar gitu. Entah diserang sama cewek itu atau enggak. Terkapar, dia sadar-sadar udah ada di pohon gede. Pokoknya dia udah terbaring, bajunya udah lusuh, udah penuh lumpur, udah kotor lah pokoknya. Topi yang dia pakai udah hilang. Dan sementara ransel masih ada, terus senapan ada di dekatnya. Dia ingat dia itu dibawa sama sosok jin cewek itu. Yang dia ingat cuma itu kan. Terus dia ngerasain sakit yang luar biasa di telinganya. Om Bobby bangun kan, ini telinga itu berdenging. Dia ambil air buat ngucurin air ke telinganya. Alhamdulillah lah agak reda itu sakitnya. Terus dia kembali berbaring.
Om Bobby ini bertanya-tanya kan, sosok tadi itu siapa? Apa mungkin dia itu penunggu Gunung Pulau Sari? Dalam bayangannya dia ngedengar ada sesuatu di semak-semak lagi. Dia langsung sigap ngeraih senapan, terus mantengin moncong senapannya itu ke semak-semak itu. Siapa kamu? Dari semak-semaknya itu keluar satu anak kecil berumur 9 tahunan. Fatih katanya. Anak kecil itu ngomong gitu. Fatih, kenapa kamu ada di sini? Nah, si Fatih ini bilang, aku ini penjual air minum Om, dan aku tersesat di sini katanya. Aku kesini tadi ngelewatin banyak mayat-mayat di sana Om. Di mana? Om Bobby tanya. Itu di sana Om, katanya. Terus kata Om Bobby, antar aku ke sana. Aku lapar Om. Jadi kasihlah biskuit tuh si Fatih itu. Kasih biskuit, dia makan. Kata Om Bobby ini bilang, aku ini lagi nyari keponakanku yang hilang di sini. Mira ya Om namanya, kata Fatih. Nah Om Bobby ini kaget, kenapa kok dia tahu? Iya, Mira namanya emang. Kamu ketemu di mana dia? Terus si Fatih ini bilang, aku kemarin malam ketemu Mbak Mira Om. Dia ternyata baik banget. Terus kata Om Bobby, iya kamu ketemu di mana? Aku omnya. Dia hilang di gunung ini. Kemarin sih, kata Fatih itu, kemarin sih aku lihat dia nggak sendirian Om, dia sama suaminya. Terus Om Bobby kaget kan, suaminya? Kok suaminya? Mungkin Mira yang lain. Nah Om Bobby langsung kan ngerogoh tasnya itu, ambil fotonya Mira. Yang ini bukan, katanya Miranya. Iya itu Om, bener itu Mira, itu Mbak Mira. Antar aku kemana kamu lihat Mira ini, kata Om Bobby. Yaudah Om, ayo ke sana. Kamu lihat di mana Mira? Kemarin sih lagi di kuburan Om, dia ziarah sama suaminya itu. Ya udah anterin aku ke sana. Iya Om, hayu, kata Fatih. Nah Fatih ini nunjukin jalan semak belukar. Kata Om Bobby yang agak naik kan, agak aneh kok jalannya kayak gini. Jalan yang gak lumrah dilewatin sama pendaki. Fatih, kamu yakin jalannya ke sini? Emang ke sini Om. Ya terus Om Bobby bilang lagi, tapi ini semak belukar Fatih. Nah dilihat ke sekitaran, Om Bobby itu ngelihat Fatih udah nggak ada. Terus ada yang manggil dari pohon gede, Om. Hahaha gitu. Ternyata sosok Fatih ini udah ada di pohon gede yang itu. Dia udah berubah wujud jadi telanjang bulat, badannya putih semua, terus bertaring. Sini main Om, katanya. Ngelihat itu Om Bobby langsung kaget kan, karena si Fatih itu adalah jelmaan setan. Dia langsung lari terbirit-birit tuh kemana gak tahu arahnya tuh. Lari gitu. Dasar setan tuh, kerjain saya gitu kan. Terus singkat cerita malam tiba tuh. Terus keadaan hujan. Nah Om Bobby mendirikan tenda di situ. Dia mencari-cari HP-nya, berniat untuk menghubungin istrinya dan ngabarin kalau dia itu nggak apa-apa. Dan di sana emang susah sinyal kan. Dia cari-cari sinyal gitu. Jadi kalau dilihat dari luar tenda itu kelihatan Om Bobby lagi cari-cari sinyal gitu bayangannya. Cari-cari sinyal, terus dapet tuh sinyal di depan pintu tenda. Dia telepon ke HP istrinya nggak aktif. Terus dia coba telepon rumah, ternyata aktif dan diangkat. Om Bobby kan telepon, halo, Mah, kata. Ini aku.
Papa. Nah kata istrinya, loh Pah, bukannya Papa itu udah pulang beberapa hari yang lalu dari gunung? Om Bobi kaget di situ. Pulang, ini aku masih di gunung mah, katanya. Coba aktifin HP kamu, kita video call. Diaktifin aja tuh si istrinya HP-nya tuh. Aktifin, terus video call. Meskipun ya rada buffering lah, rada nge-lag video callnya. Lihat mah, tuh aku masih di gunung. Astagfirullah Pak, katanya. Terus yang tidur di kamar itu siapa? Tenang mah, katanya. Sekarang kamu ke kamar. Kasih tunjuk Papa sosok makhluk gaib itu. Dan Papa katanya mau minta bantuan Pak Ustadz untuk ngusir makhluk gaib itu. Dan setelah ya di kamera HP-nya itu diarahin ke kamar kan kayak gitu. Pak, aku takut. Istrinya malah nangis gitu. Dia saking takutnya. Tenang mah, jangan berisik gitu. Dia diliatin aja ke kamar. Om Bobi kaget di situ. Dia ngeliat sosok laki-laki yang persis banget sama dia, sama Om Bobi, di kamarnya itu. Nah, pas dibalikin lagi ke arah wajahnya, ke wajah istrinya, Om Bobi ini ngeliat di belakang istrinya itu ada sosok gede. Seakan-akan dia tuh lagi ngawasin istrinya video call sama Om Bobi. Ya udah mas, sekarang kamu harus, langsung tuh video callnya putus, kayak digebrak gitu. Kayak video call HP-nya tuh digebrak, plak. Terus dia nggak bisa lagi ngehubungin. Om Bobi ini lost kontak istrinya. Dia khawatir di rumahnya ini istrinya kenapa-napa. Dia marah kan di situ. Pakai kata-kata kasar lagi. Bangsat katanya. Dia marah besar tuh di situ. Terus Om Bobi tuh keluar tenda. Dia ke tengah hutan gitu. Dia langsung berteriak di sana. Bangsat kalian semua. Aku nggak takut sama kalian. Jangan sampai nyakitin keluargaku, apalagi istriku. Terus di saat itu juga ada petir datang, dar, ke samping pohon tempat Om Bobi ini berdiri. Dar gitu, Om Bobi terpental kan, dia pingsan lagi. Om Bobi itu nggak ngelihat, ternyata ketika dia marah-marah itu di atas pohon-pohon itu banyak dedemit yang ngeliatin gelantungan lagi. Mungkin ada yang itu lagi marah, ada yang mainin kakinya, mungkin ada yang lagi gini perhatiin Om Bobi lagi marah. Om Bobi pingsan. Besoknya dia dibangunin sama seseorang cewek. Mas, Om Bobi kebangun kan, dia ngebuka mata, ngelihat ke arah cewek itu. Siapa kamu? Katanya. Kamu setan ya? Karena trauma sama si Fatih kemarin. Dia nggak mau dia ketemu itu, ternyata dia adalah jelmaan setan. Bukan mas, saya ini orang yang tersesat di gunung ini. Semua teman-teman saya mati. Bohong, kamu setan. Enggak mas, bukan. Om Bobi ini memastiin. Dan cewek ini tuh namanya Ajeng. Mastiin balik badan katanya. Dia nempelin senapan, moncong senapannya ke punggungnya. Ya kira aja nembus atau enggak. Kalau enggak berarti manusia. Ternyata enggak nembus. Oh iya berarti manusia katanya. Cewek ini malah nangis kan, jangan bunuh saya mas, jangan bunuh saya. Ketakutan. Oh iya, katanya kamu bukan manusia, kamu bukan setan. Ya intinya cewek ini tuh si Ajeng ini mau meminta tolong mas Om Bobi. Om Bobi kan nggak menyanggupi karena
dia nggak akan pernah pulang sebelum ketemu sama Mira. Terus Om Bobby ini lanjut jalan. Aku ikut mas, kata Ajeng ini. Gak usah, jangan. Kamu cuman jadi beban aja. Mending kamu cari aja orang lain. Tetap aja ikut. Ya Om Bobby mau gimana lagi kan. Diikutin sama Ajeng terus gitu. Dia terus nyari. Sesekali mau gimana sama Mira. Terus dan Om Bobby ini keinget sama istrinya yang di rumah, yang beberapa hari yang lalu itu dia ngelihat ada sosok gede itu ya kan. Nah dia ngambil HP-nya, nggak ada sinyal, HP-nya juga habis baterainya. Ya agak kesel lah Om Bobby itu. Terus Om Bobby nanya ke Ajeng, kamu bawa HP katanya. Bawa tapi baterainya habis mas katanya. Terus Ajeng nanya, kita mau kemana mas? Aku mau cari keponakanku, kata Om Bobby. Emang kamu yakin mas dia masih hidup? Gak gampang loh bertahan hidup di hutan, kata Ajeng. Terus kamu kenapa masih hidup, kata Om Bobby. Ya aku bisa sedikit-sedikit bisa survival di sini, bisa bertahan hidup ala gunung gitu. Ya apapun aku makan katanya, bahkan monyet pun aku makan. Jorok kamu makan monyet, ya daripada nggak makan sama sekali daripada mati kelaparan, kata Ajeng. Ya dalam langkahnya ini Om Bobby itu ngedadak berhenti. Shh, katanya. Ada apa, kata Ajeng. Ada apa mas? Om Bobby lihat di sebelah kanannya itu ada telapak kaki seukuran orang dewasa yang mengarah ke sebelah kanan. Semakin telapak kaki itu diikuti, Om Bobby sama Ajeng ini dengar ada suara keramaian. Ajeng sempat nyangka itu adalah tim SAR. Dia sumringah. Oh tim SAR ya, itu mungkin tim SAR katanya. Hus, kamu jangan asal. Kita pastiin dulu, kita cek dulu, kata Om Bobby. Nah, mereka terus ke sana, ke pusat keramaian. Om Bobby ngelihat di sana ada pasar. Ada pasar, kata Om Bobby. Hah? Ajeng heran kan. Ada pasar. Di tengah gunung gini ada pasar, kata. Terus Ajeng ngelihat di sana itu ada beberapa orang temennya yang udah mati lagi bertransaksi di pasar itu. Ajeng langsung takut kan, dia langsung dia langsung sembunyi ke belakang badannya Om Bobby. Kenapa kamu, kata Om Bobby. Itu ada teman saya yang udah mati mas. Ini pasti pasar setan. Pasti ini pasar setan. Nah, terus gak lama Om Bobby ditepuk sama Ajeng. Mas lihat. Nah, di depan Om Bobby itu ada kakinya satu. Seukuran orang dewasa. Itu menjulang tinggi, gak ada badannya. Gak tahu tingginya itu gak wajar. Ada di depan, tepat di depan Om Bobby. Melihat itu Om Bobby langsung teriak, lari. Ya Ajeng duluan lari tuh, lari diikutin Om Bobby. Lari terus. Anehnya Om Bobby mah nyangka kalau itu teh udah jauh. Tapi nggak tahu kenapa balik lagi ke pasar setan itu. Dia langsung kesel kan. Kesel mau meluapkan amarahnya ke keramaian itu. Mas jangan mas, dia ditahan sama Ajeng. Mas jangan mas. Tapi Om Bobby tetap kekeh. Dia kekeh ke tengah keramaian. Dia teriak-teriak di sana. Kalian denger ini, aku nggak takut sama sekali sama kalian, katanya. Tapi Om Bobby teriak itu, orang-orang di pasar setan itu
gak peduli sama sekali. Terus Om Bobi lihat kan ada satu sosok laki-laki di dekatnya. Dia tuh niatnya mau nyentuh, tapi gak bisa. Kayak debu gitu, membias. Terus gak bisa. Dia langsung keliling pasar itu kan, niatnya mau nyentuh yang lain juga, tapi tetap gak bisa, gak kesentuh. Tapi wujud-wujud itu kelihatan, sosok-sosok itu di pasar itu kelihatan. Dan Om Bobi di situ nangis. Aku mohon, katanya, aku mohon kembaliin Mira dan jangan ganggu keluargaku. Gak lama di situ, dari kejauhan nih, Om Bobi ini lihat ada sosok wanita kerajaan itu yang waktu hari pertama ditemuin, sama di sampingnya itu ada Mira. Mira ini posisinya, wajahnya ini udah pucat gitu, kayak orang mati. Om Bobi sambil berdesis, Mira. Nah, cerita selanjutnya teman-teman akan kita up lagi dengan gaya podcast Horor Demit bercerita. Penasaran kayak gimana ceritanya? Simak terus, dan yang belum subscribe silakan subscribe bentar. Assalamualaikum.